Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Selamat hari Minggu dari kakak abang guru Sekolah Minggu kelas 5-6 HKBP Sutoyo. Salam sehat dari kakak Esther. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Tadi waktu adik-adik bangun pagi dengan tubuh yang sehat, bisa melihat matahari bersinar, bisa menghirup udara yang segar, angin yang bertiup. Semuanya itu mengingatkan kita untuk mengucap syukur kepada pemiliknya, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sampai pada hari ini masih memberikan kasih-Nya kepada kita, karena Dia selalu menyertai dan memelihara kita. Kita mau puji namanya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh pendeta kita. Kita puji namanya dari Kidung Pujian, Seindah Siang Disinari Telah. Seindah siang disinari telah, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang bagai angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya kekal, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Kita nyanyikan sekali lagi. Seindah siang disinari terang. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut, Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya kekal, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Halo adik-adik Sekolah Minggu HKBP Sutoyo, selamat hari Minggu, salam sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu pagi ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik Sekolah Minggu yang baik, yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang oleh HKBP, firman Tuhan untuk Sekolah Minggu pada hari Minggu ini, tanggal 8 November, diambil dari kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita. Ayo, siapa yang sudah ada Alkitabnya? Ya, kita buka dalam Perjanjian Lama, kitab Amsal. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Itu kitab Amsal setelah kitab Mazmur. Ya, mari kita buka. Amang akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kita perhatikan demikian firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung.
Berpeganglah pada didikan dan janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang buat topik dari khotbah ini dengan dua kata yang sederhana, yang singkat. Apa itu topik kita minggu ini? Dengarkanlah nasihat. Saya mau bertanya, siapa yang suka atau senang jika dia dinasihati? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang senang sekali kalau dia dinasihati oleh orang tuanya, abang kakaknya, atau opungnya, tulangnya, semualah. Atau gurunya juga. Siapa yang suka, senang dinasihati? Atau siapa yang ketika dia dinasihati, setelah dinasihati lalu bilang begini, terima kasih papa mama, terima kasih opung, abang kakak, atau siapapun yang menasihati kita, terima kasih ya atas nasihatnya. Siapa? Ada? Ya. Yang pastinya kalau masih seumuran dengan anak-anak sekolah minggu, umumnya tidak suka dinasihati. Benar tidak? Iya. Langsung cemberut lah. Langsung mardandi lah. Apa itu mardandi? Ngambek. Wah, masa aku dinasihati? Aku kan anak Tuhan. Seperti itu. Ya. Ada? Oke. Biasanya, ya, kalau kita perhatikan, biasanya nasihat itu diberikan oleh orang yang lebih tua dari kita. Ya, misalnya dari opung, kan lebih tua dari kita. Abang, kakak bisa. Guru. Emang ada gurunya lebih muda dari kita? Nggak ada. Pasti lebih tua dari kita. Orang tua juga. Atau siapapun, apalagi kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Kan kita sering dinasihatin ini. Nah, biasanya memang yang menasihati itu lebih tua umurnya dari yang dinasihati. Biasanya seperti itu. Tapi bisakah yang lebih muda menasihati atau mengingatkan orang yang lebih tua dari dia? Boleh saja. Tidak ada larangan, asal, nah ini, loh kok bisa Mang? Asal kalau adik-adik melihat atau menyaksikan bahwa orang yang lebih tua dari kita itu melakukan kesalahan. Misalnya, kalau kita mau lagi belajar, asik belajar nih, abangnya atau kakaknya sibuk nulis contekan untuk ujian besok misalnya. Lalu kita lihat, loh, tanya, abang, kakak, itu untuk apa? Contekan. Nggak bisa. Jangan. Nggak bisa mencontek. Karena kalau mencontek itu dosa. Bisa kita katakan demikian. Ya, kalau kita bisa melihat atau melihat langsung bahwa mereka melakukan kesalahan. Atau ada yang lebih tua dari kita. Ya.
ternyata dia berbohong. Nah, ini harus kita latih supaya jangan berbohong. Kita bilang nggak boleh berbohong karena bohong-bohong itu dosa. Seperti lagu sekolah minggu kan, bohong, bohong, bohong itu dosa. Iya. Jadi kalau kita melihat dan langsung menyaksikan bahwa ada orang yang berbohong, bisa kita ingatkan, kita nasihati. Nggak bisa, karena bohong itu dosa. Cuma kalau kita ingin menasihati adik-adik sekolah minggu nih yang lebih muda, jangan seperti seolah-olah kita tidak memiliki kesalahan. Seolah-olah kita tidak pernah bohong. Nah, katakan saja, ternyata bohong itu nggak bagus. Ternyata mencontek itu nggak bagus. Saya pernah bohong, lalu saya merasa nggak enak, saya merasa berdosa kepada Tuhan. Itu bisa kita katakan. Karena tujuan daripada nasihat itu supaya yang dinasehati itu sadar atas kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu tujuan orang menasehati, supaya jangan diulangi lagi dan dia sadar bahwa dia itu sudah salah. Coba kalau tidak dinasihati, bisa nggak orang baik? Ya, banyak orang hidupnya menjadi susah, hidupnya berantakan, amburadul, tidak jelas karena susah dinasihati. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan daripada nasihat itu adalah agar semua anak yang adalah anak Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang senang dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia tidak memakai dosa supaya dia senang. Dia jauhkan dosa. Yang penting saya mau hidup seperti anak-anak Tuhan. Nah, kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo, adalah kumpulan daripada banyak nasihat, banyak pengajaran yang luar biasa dari Raja Salomo. Dia itu terkenal dengan raja yang bijaksana. Banyak pada waktu Raja Salomo raja di Israel, banyak orang berbondong-bondong belajar ke sana. Belajar supaya orang berhikmat. Mereka dinasihati, diberikan pengajaran. Nah, saran Amang nih bagi adik-adik sekolah minggu, kalau ada kesempatan, bacalah kitab Amsal sampai habis. Hanya 31 pasal kok. Kalau kita perhatikan, Amsal 1 sampai Amsal yang ke-31. Jadi hanya 31 pasal. Kalau satu hari satu pasal, satu bulan selesai. Apalagi kalau dua pasal dalam satu hari, berarti hanya setengah bulan. Oleh karena itu, marilah kita coba nanti belajar atau membaca kitab Amsal ini dari pasal 1 sampai 31, balik lagi 1 sampai 31, karena isinya baik. Kalau kita melakukannya, apa yang ada dalam kitab Amsal ini, maka pikiran kita, tingkah laku kita akan menjadi lebih baik. Yakinlah. Asal membacanya harus didahului dengan doa. Ya, sekarang khotbah kita ini yang tadi sudah Amang bacakan mengajarkan atau menasihati kita tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari pasal Amsal 4 ayat 10 sampai 20 ini. Coba kita perhatikan. Yang pertama, apa yang boleh kita lakukan? Ingat, apa yang boleh kita lakukan? Tadi Amang sudah membacakannya dalam khotbah ini. Yang pertama yang boleh kita lakukan adalah mendengar nasihat. Itu boleh kita lakukan. Jadi, apa yang boleh? Mendengar nasihat dan melakukannya. Kita sering dengar nasihat dari guru, orang tua, abang, pendeta, kakak-kakak.
dan abang-abang guru sekolah minggu, kita sering mendengar nasihat, banyak nasihat. Tapi ketika kita dengar dan setelah mendengar, kita lakukankah? Ayo, siapa yang melakukan nasihat itu? Ada, bagus, bagus sekali. Berapa banyak nasihat yang kita dengar, lalu kita lakukan? Seringkah? Atau jarangkah? Atau tidak pernah? Nah, ini perlu. Nasihat itu akan berguna jika kita lakukan. Nah, bahkan kalau kita tidak melakukan, nasihat itu nggak ada gunanya. Seperti yang saya Amang katakan tadi, nasihat itu akan berguna dan bermanfaat kalau itu kita lakukan. Jadi kalau hanya mendengar doang, nggak ada gunanya. Ya, 1000 nasihat nggak ada gunanya. Lebih baik satu perbuatan yang baik daripada 1000 nasihat. Atau lebih baik satu perbuatan atau yang menjadi teladan, contoh daripada 1000 nasihat. Nah, ini juga pelajaran bagi adik-adik sekolah minggu terhadap adik-adiknya. Nah, nasihat itu berguna jika kita melakukannya. Sepakat? Iya. Contohnya nih, obat. Saya pikir kita pernah sakit toh? Ya, kadang demam lah, kadang pusing lah, kadang sakit perut lah, atau apalah sakit kita. Nah, lalu kita ke dokter, lalu kata dokter diperiksa, dipencet-pencet, pakai stetoskop, dimasukkan ke mulutnya, apanya macam-macam itu. Namanya dokter, kita nggak ngerti. Itu Kak Irma lebih tahu itu, karena dia dokter toh. Nah, lalu dokter kasih resep. Obat ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari, ini sekali sehari, ini nggak perlu, misalnya begitu. Udah? Oke. Lalu sampai di rumah, dalam keadaan sakit. Lalu kita lihat obatnya, cuma dielus-elus, dipegang-pegang, diputar-putar, dibalik-balikin, lalu dilihat-lihat, tapi tidak dimakan. Apakah obat itu berguna? Enggak. Dari mana bergunanya? Lah, orang obatnya cuma dielus-elus, dipegang-pegang, diputar-putar, lalu dilihat-lihat. Enggak seperti Oreo, diputar-putar, lalu dijilat, lalu dimakan. Enggak, cuma dilihat doang. Apakah obat itu berguna? Apakah kita sembuh? Tidak. Nah, seperti itulah nasihat yang dikatakan Raja Salomo kepada kita. Dia memperkenalkan Tuhan, Tuhan yang baik, dipercaya dan disembah dengan baik, dan orang yang menyembahnya juga harus melakukan yang baik. Nasihat juga demikian. Semua nasihat itu baik dan akan menjadi lebih baik jika nasihat itu didengar lalu dilakukan. Seperti yang dikatakan di ayat 10, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Artinya panjang umur kita. Kita sehat. Karena apa? Kita sudah hidup dalam nasihat. Lalu di ayat 12 dikatakan lagi, "Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat." Itu bagi orang yang hidup dalam nasihat. Walaupun dia dalam perjalanan, tidak ada yang menghambat. Karena apa? Dia sudah dipenuhi dengan nasihat. Dan dia sudah mengerti akan nasihat. Dia sudah diboboti dengan nasihat. Lalu dikatakan lagi, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Coba, kadang kita mau jatuh kalau berlari. Tapi bagi orang yang suka dengan nasihat dan melakukan nasihat, Salomo mengatakan, engkau tidak akan tersandung dan tidak akan terjatuh. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat 13, berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, itu didikan itu, nasihat itu, karena dialah hidupmu. Karena itu yang baik pelihara, lakukan. Nasihat yang baik terima, lakukan. Dengar, lakukan. Karena tanpa kita melakukan, nasihat itu tidak berguna. Yang kedua, apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh? Banyak yang tidak boleh. Ya, banyak yang tidak boleh.
Kita sekarang dilarang tidak boleh keluar tanpa memakai masker. Rajin mencuci tangan, jaga jarak, duduknya agak 1 meter paling tidak, dan tetap pakai masker dimanapun kita. Nah, sekarang menurut firman Tuhan, sebagai anak Tuhan kita dinasihati apa yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu bisa kita baca di ayat 14. Apa itu? Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Dan di ayat 19 dikatakan, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Apa yang dikatakan yang tidak boleh? Jangan berteman dengan orang fasik. Ada kata orang fasik di situ. Apa itu orang fasik, Amang? Orang fasik itu adalah orang yang tidak takut Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang suka melawan Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tidak baik. Kerjanya hanya merusak, meributin, merecokin. Tidak ada yang mau dicontoh dari orang fasik. Selalu membuat onar. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan di 14, 15, 16, 17, dan 19, jauhi. Tidak boleh berteman dengan mereka. Karena apa? Di benak mereka hanya merusak saja, membuat orang kacau. Di ayat 16 dikatakan, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Itu dikatakan di sini. Nah, oleh karena itu jauhi yang fasik, orang fasik yang tidak takut Tuhan. Orang yang jahat, suka bikin recoh, suka mencontek misalnya. Jangan berteman dengan mereka. Jangan. Tapi lakukanlah yang baik. Apa yang tidak boleh? Berteman dengan orang jahat. Karena bisa saja kita akan menjadi jahat. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kita harus menunjukkan, saya anak Tuhan loh. Kalau anak Tuhan, ya baik-baik. Kalaupun marah anak Tuhan, tidak lama lalu minta maaf. Kalau anak Tuhan pusing, dia akan diam dan dia berdoa sama Tuhan. Tuhan bantu aku. Dia akan melakukan yang baik. Kalau kita anak Tuhan, ini kan anak-anak sekolah minggu, ini kan anak Tuhan. Bawalah terang, yang artinya lakukanlah yang baik. Itulah yang dikatakan di ayat terakhir khotbah kita ini, ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, selamat mendengarkan nasihat dan melakukan nasihat dari Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, supaya kami hidup dalam nasihat Tuhan, dalam pengajaran Tuhan. Kami yakin apa yang telah kami dengar dari Amang Pendeta, kami belajar supaya kami bisa menjadi lebih baik. Dan kami bisa belajar benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik. Dan ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu mendengar dan suka atau senang dengan nasihat yang baik. Karena itu adalah dari Tuhan. Dan mampukan kami juga melakukan yang baik nasihat itu. Supaya semuanya baik dan berguna. Sehingga kami benar-benar mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, abang kakak dan adik kami,
kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu kami yang baik dan setia. Berkati juga gerejamu HKBP Sutoyo, dari Amang Pendeta, Inang Pendeta, Sintua, dan juga jemaatnya dari anak sekolah minggu sampai lansia. Berkati juga pemerintah kami yang selalu berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19, supaya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan akan selalu menyertai mereka, dan jauhkanlah dari setiap orang yang dalam keadaan sakit COVID, keraguan-raguan, ketakutan, tapi berikanlah mereka keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu, salam sehat. Horas. Adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan. Semoga kita mengerti dan dapat melakukannya. Buat adik-adik kelas 6, di tanggal 15 nanti, Kakak Esther mau memberitahukan untuk kalian akan ada pendalaman Alkitab atau PA online. Jadi adik-adik yang sudah duduk di kelas 6 boleh join gabung di Zoom meeting yang nanti linknya akan kita bagikan di grup orang tua. Jangan lupa di tanggal 15 jam 7 pagi join di Zoom meeting untuk mengikuti PA online. Ya, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik yang masih duduk boleh berdiri sambil bertepuk tangan. Kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia.
Siapa namanya? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Tunjuk. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Adik-adik, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Sudah selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendengar dan melakukan nasihat dan didikan yang diberikan oleh orang tua kita. Kita akan mendengarkan, belajar lebih lagi dari firman Tuhan yang akan dibagikan oleh kakak Rotua. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita bernyanyi dengan lagu Hormati Orang Tuamu. Hormati orang tuamu supaya lanjut. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberi padamu. Itulah perintah Allah Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan untuk kami dapat beribadah sekolah minggu secara online ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya kami sama-sama dapat mendengarkan dengan baik ya Tuhan, dan semakin mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Inilah kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kembali lagi sama Kak Rotua. Minggu ini tanggal 8 November kita kembali bersama-sama ibadah. Nah, di sini pasti sudah semangat untuk mengikuti ibadah sekali minggu, ya kan? Ya, sip. Kakak senang lihatnya. Begitu juga Tuhan pasti akan sangat senang melihat anak-anaknya rajin untuk sekolah minggu, rajin untuk mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau selalu penasaran apa ya minggu ini pesan dari Tuhan, ya kan? Oke deh. Nah, tadi adik-adik sebelumnya sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta, ya. Ya, di sini siapa yang tidak suka jalan-jalan? Ayo. Pasti semuanya suka jalan-jalan kan? Kakak juga suka jalan-jalan, tapi untuk saat ini adik-adik harus tetap bersabar ya. Tidak boleh keluar dulu atau jalan-jalan ke luar kota ya, karena takut ya, dan nantinya takut membawa virus yang dari adik-adik bawa tadinya yang jadi tempat jalan-jalan ya kan. Jadi
adik-adik harus tetap menuruti peraturan pemerintah. Itu sama halnya adik-adik mau mengikuti jalan orang yang benar. Seperti firman Tuhan pada minggu ini, kitab Amsal memberitahukan ada dua jalan hidup, ya kan? Ada dua jalan hidup yang mana setiap orang boleh pilih atau boleh diikuti. Nah, adik-adik pilih yang mana nih? Jalan orang yang benar atau jalan orang yang kefasikan? Ayo. Atau jalan orang apa? Atau jalan orang fasik? Ya, jalan orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan ajaran Tuhan. Orang-orang yang semaunya sendiri, melakukan segala sesuatunya dengan sendirinya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat, dia tidak mau mendengarkan pengajaran. Seperti itu, seperti orang bubal yang masa bodoh, yang tidak mau tahu apa-apa. Seperti itu kan. Kayak coba Andika, kita main game yuk nanti pas khotbah pendeta. Soalnya ini gue lagi males nih dengerin firman Tuhan hari ini, ya kan. Terus akhirnya si Andika mengikutinya, ya kan. Jadi temannya ini tidak mau mengikuti ajaran Tuhan yang mempengaruhi temannya supaya mengajaknya lagi, ya kan, supaya ada temannya, seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Itu sama halnya orang-orang yang tidak mau mengajarkan, yang tidak mau melakukan atau mendengarkan ajaran, seperti itu. Nah, minggu ini firman Tuhan adalah tentang mendengar nasihat dan pengajaran. Pengajaran yang berarti adalah didikan. Didikan siapa? Yaitu dari rumah kita mendapatkan didikan dari orang tua. Di sekolah kita mendapatkan didikan dari guru. Seperti itu, ya kan? Nah, jadi orang yang mau mendengarkan nasihat dan pengajaran adalah orang yang mengikuti jalan benar yang menuju kebaikan. Tapi orang tidak mau mendengarkan nasihat dan pengajaran, maka dia merupakan orang-orang fasik. Jadi, adik pilih mana? Jalan yang benar atau jalan orang fasik? Nah, pasti orang fasik kan? Orang fasik. Ya, pasti jalan orang benar. Ya. Sebagai anak Tuhan atau sebagai seorang anak, kita harus mau mendengarkan nasihat orang tua. Dari kecil, ya kita bisa berjalan, ya kan? Yang tadi tidak bisa berjalan, hingga kita bisa berjalan, ya kita bisa berbicara, ya kita bisa sekolah. Itu semua adalah berkat daripada orang tua kita yang membantu kita, yang membimbing kita, ya kan, yang menuntun kita. Ketika kita sakit, orang tua yang mengobati kita, membantu mengobati. Ketika kita lapar, orang tua menyediakan makan buat kita. Ketika kita ingin sekolah, orang tua yang memberikan baju seragam, buku-buku, seperti halnya. Artinya sekarang saat ini masih online, memberikan kita handphone untuk belajar, untuk bisa online, ya kan? Lalu apa lagi? Masih banyak lagi. Dan itu semua orang tua yang berikan buat kita. Tapi orang tua juga tidak semudah itu mendapatkannya. Mendapatkan apa yang kita mau, ya kan? Pasti itu melalui siapa? Yang paling tertinggi ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber segala sumber. Dia yang memberikannya melalui orang tua kita, sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Nah, adik-adik, apa wujud adik-adik atau apa yang bisa adik-adik berikan dari semuanya itu? Selain terima kasih, tentu adik-adik juga harus mau mendengarkannya dong, ya kan? Jika orang tua memanggil adik-adik, apa-apa, pasti adik-adik
masih atau mungkin ada adik-adik yang masih pura-pura nggak dengar ya kan, masih suka diam-diam ya kan, suka melakukan kegiatan dengan sendirinya ya kan, pura-pura sibuk ya kan. Nah, itu merupakan contoh-contoh orang fasik yang tidak mau mendengarkan. Ketika orang tua ingin perubahan Tuhan, adik-adik tidak mau. Atau ketika orang tua mengingatkan atau memohonkan adik-adik membantah, adik-adik marah ya kan. Nah, itu tidak boleh lagi, adik-adik sudah besar. Jadi bentuk rasa terima kasih adik-adik, maka adik-adik harusnya mau mendengarkan nasihat orang tua. Begitu juga firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi mau melakukannya juga, seperti itu. Karena setiap firman Tuhan atau pesan daripada firman Tuhan itu yang menuntun langkah adik-adik menuju kebaikan. Sama halnya jika adik-adik mau mendengarkan nasihat dan pengajaran orang tua, maka itu juga yang menuntun adik-adik menuju kebaikan, karena orang tua adalah gambaran daripada Tuhan, perantara pesan daripada Tuhan. Jadi jika adik-adik tidak mendengarkan keduanya, maka adik-adik merupakan contoh orang-orang yang fasik, yang bebal, yang tidak mau mendengarkan, ya kan? Nah, pasti adik tidak mau ya kan? Ya, kakak juga tidak mau. Kakak mau mengikuti jalan yang benar, gitu. Adik siap? Ayo, buktikan bahwa adik-adik bisa. Adik-adik bisa dan mau melakukannya dengan ikhlas, dengan sukacita. Tidak yang harus cemburu, tidak harus yang marah-marah dulu ya kan baru mau, atau tunggu disamperin dulu baru mau ya kan. Tidak boleh. Harus mau sigap, atau adik harus mau peka lagi. Oh iya, mama lagi masak, yuk aku bantuin buat cuci piring. Atau papa misalkan, oh iya papa lagi siram-siram tanaman atau lagi nanam tanaman, seperti itu. Nah, adik bantu kayak rapi-rapihin atau menyediakan potnya atau apa yang bisa adik-adik lakukan, seperti itu. Oh iya, adik yang punya adik kecil mungkin lagi sedang belum bisa berjalan, adik bantu papa ya kan, atau menuntunnya ya kan, atau mengajak main, seperti itu. Bisa kan? Bisa dong. Apalagi kalau misalkan untuk merapikan tempat tidur sendiri, merapikan keperluan sekolahnya sendiri, seperti itu sama halnya sudah membantu kerjaan orang tua juga, sebagai bentuk terima kasih adik-adik juga untuk orang tua, seperti itu. Jadi tidak harus semuanya orang tua yang lakukan untuk adik-adik. Apa yang bisa adik-adik lakukan, lakukanlah. Tapi jika ada yang tidak bisa lakukan, tidak apa-apa. Oke? Bisa ya? Bisa dong. Nah, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kakak harap adik-adik tetap semangat melakukannya dengan sukacita, mau mendengarkan nasihat orang. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan kami saksikan Tuhan, bahwasanya kami harus lebih baik lagi Tuhan, dan kami harus mau mendengarkan didikan dan pengajaran, mau mendengarkan pengajaran atau didikan yang Tuhan sampaikan, atau melalui orang tua kami mau patuh Tuhan untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kami Tuhan, untuk kami semakin lebih baik dan untuk kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan, untuk rezeki, dan setiap hal yang dapat kami nikmati dan yang kami miliki kepada hari ini. Dan berkati juga bagi teman atau saudara kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Kau pulihkan untuk kiranya dapat beraktivitas kembali Tuhan seperti sedia kala, dan dapat bersama-sama beribadah sekolah minggu dengan kami Tuhan. Dan berkati juga setiap orang tua kami Tuhan yang
yang sudah bekerja keras, yang sudah mendidik, mengajarkan kami hal-hal kebaikan, hal-hal yang tidak baik, untuk kami semakin baik lagi Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak kami boleh lakukan Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, kiranya berkati pekerjaan orang tua kami, untuk kiranya dapat selalu dapat memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Itu juga Kau yang berkati keluarga kami masing-masing, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan, dan kami tercukupi karena Engkau ada sumber dari segala sumber ya Tuhan. Dan berkati juga bagi gereja kami Tuhan, untuk tetap bertumbuh, setiap jemaatnya Tuhan melalui gereja HKBP Sutoyo ya Tuhan. Dan berkati juga negara kami ini Tuhan, untuk kiranya segera pulih dari wabah ini ya Tuhan. Biarlah wabah ini segera lenyap dan tidak akan kembali lagi Tuhan, dan kami dapat kembali aktivitas di luar ya Tuhan, dapat bermain, dapat bertatap muka sekolah minggu Tuhan. Itu juga dalam sekolah biasanya Tuhan, bertemu dengan guru dan teman-teman yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan tidak lupa kami juga mohon ampun ya Tuhan atas setiap kesalahan yang telah banyak kami perbuat, baik yang disengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kiranya Kau mau turun tangan selalu Tuhan, memberkati kami sehingga kami layak di hadapan-Mu selalu Tuhan, layak untuk menjadi berkat dan diberkati selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saatnya aktivitas minggu ini sangatlah mudah. Kakak Rutua mau mengajak adik-adik untuk menghafal hukum Taurat yang ke-5. Ayo, pasti semuanya sudah pada tahu ya, sudah pada hafal hukum Taurat yang ke-5. Nanti adik-adik hafalkan, lalu sambil direkam ya kan, lalu kirim ke grup WhatsApp orang tua sebelum jam 10 pagi. Oke? Ya, nanti maksud dari aktivitas yang kakak berikan ialah kakak ingin adik-adik tetap terus mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menuntun adik-adik mau di rumah ataupun di luar rumah untuk tetap selalu ingat pesan dari firman Tuhan. Seperti minggu ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu untuk mau mendengarkan didikan orang tua, nasihat orang tua seperti itu. Atau jika di luar rumah bertemu dengan orang lebih tua dengan kita mau menghormatinya dan menghargainya seperti itu. Oke? Bisa ya? Ya, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Dan bersama ini juga sekolah minggu kita sudah